Pak untuk diwawancara. Siap, insyaallah. Ini saya di kelas saya itu menemukan beberapa permasalahan di kelas. Mungkin Bapak bisa sharing pengalaman tentang apa ya masalah yang saya hadapi. Yaitu yang pertama, sebagian besar siswa saya kok belum bisa memahami tentang materi pembelajaran gitu Bapak. Pernah nggak Bapak punya apa ya hal yang semacam itu pernah mengalami? Bu Juli mengajar kelas berapa ya sekarang? Sekarang kelas 2 Bapak. Kelas 2 ya. Kemudian materi apa yang tadi Bu Juli sampaikan ada kendala itu? Rata-rata semua pelajaran atau hanya untuk pelajaran tertentu saja? Kalau saya amati ini tuh untuk menyeluruh ke semua pembelajaran Bapak, tapi kemarin yang saya amati sekali itu dalam matematika, itu dalam durasi waktu, kemudian dari bahasa Indonesia itu kemarin juga banyak yang salah dalam mengerjakan latihan-latihan. Perasaan saya itu sudah menggunakan cara yang maksimal biar anak-anak itu mudeng gitu Pak, tapi ternyata kok hasilnya kok seperti ini. Mungkin Bapak punya apa ya cerita atau pengalaman kira-kira kenapa ya kok bisa anak saya nggak menguasai materi gitu Pak? Ya. Jadi tiap ada kendala pembelajaran itu untuk masing-masing mata pelajaran cara penyelesaiannya berbeda-beda. Antara matematika berbeda, antara bahasa Indonesia juga berbeda. Bisa jadi anak-anak yang mengalami kendala itu yang di mapel bahasa Indonesia sama matematika juga berbeda. Mungkin ada anak yang pandai matematika tetapi kurang menguasai di bahasa Indonesia. Maka kalau kita membahas itu mungkin lebih baik satu persatu dari masing-masing bidang. Tetapi secara umum bahwa pembelajaran itu berhasil atau tidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama adalah input. Input itu adalah siswa. Nah, siswa ini kan beragam ya. Maka untuk bisa mengantisipasi agar pembelajaran itu bisa diikuti oleh semua siswa, ya kita mungkin perlu mencoba hal baru yang sekarang sedang diminta untuk menggaungkan ya, pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga untuk bisa kita mencapai diferensiasi berarti harus ada asesmen awal dulu terkait dengan karakteristik siswa itu. Apa karakteristik yang kita asesmen? Bisa jadi gaya belajarnya. Ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang auditori. Bisa jadi juga dengan asesmen minat bakat. Contoh, ketika kita mengetahui salah satu anak yang kurang pandai matematika itu kok dia hobinya sepeda, maka mungkin nanti kita bisa mengaitkan pembelajaran khusus anak yang punya hobi sepeda ini dikaitkan dengan cerita sepeda. Itu berkaitan dengan minat bakat. Kalau misalnya kita tahu ada salah satu anak yang dia cenderung gaya belajarnya itu visual, mungkin kalau yang lainnya cukup dijelaskan dengan kata-kata, khusus anak ini bisa dibantu dengan diferensiasi yang lain, yaitu dengan gambar, dengan video atau yang lainnya. Itu salah satu. Itu yang pertama tentang input. Dan yang kedua adalah bagaimana kita sebagai guru itu metode. Jadi metode yang digunakan guru ini juga mempengaruhi tingkat penerimaan siswa. Sehingga kita juga perlu bervariasi dan lagi-lagi kita perlu kembali ke program diferensiasi itu. Metode antara anak yang satu dengan yang lainnya juga harus kita bedakan. Yang berikutnya tentang kemampuan anak. Kemampuan anak juga berbeda-beda. Maka tidak mungkin kita mengajarkan satu kelas ada berapa anak Bu Yuli? 28. 28 kan tidak akan mungkin sama ya. Maka agar lebih mudah kembali ke diferensiasi lagi. Tidak harus disamakan semua materi, tingkat kesulitannya bisa kita sesuaikan. Misalnya kalau tidak mungkin kita membuat 28 tingkat kesulitan, paling tidak ada 2 atau 3 ya, yang di kemampuan atas, kemampuan sedang, kemampuan bawah. Nah itu nanti kita sesuaikan tingkat kesulitannya. Itu sebagai awalan Bu Yuli. Monggo selanjutnya. Terima kasih Pak Muji atas
masukannya. Ternyata saya harus mengakomodir kebutuhan siswa ya, biar materi itu bisa tercapai dengan baik. Ini kemudian menarik Bapak tentang metode pembelajaran yang memang terkadang penggunaan metode pembelajaran itu belum maksimal. Bapak pernah ada pengalaman tidak dalam masalah ini mengenai metode pembelajaran? Tadi ada yang terlewat ya. Jadi kita sebagai guru itu apapun metode, sebaik apapun metode, ketika kita menyampaikan sebuah materi, ketika kita membimbing anak, kok tidak ada perasaan yang ikhlas, kemudian ada rasa ingin membantu, rasa melayani, maka itu tidak akan bisa ditangkap dengan baik. Tetapi sesederhana apapun metode yang kita laksanakan, sepanjang kita membawakan itu dengan ikhlas, dengan pembawaan yang memiliki semangat melayani, maka itu akan diterima siswa dengan baik. Maka saran saya memang untuk semua guru yang mengawali menjadi guru, niat ya, tentang ikhlas itu harus ditanamkan. Kemudian ikhlas itu bukan sekedar ikhlas untuk mengajar, tapi ikhlas menerima kekurangan-kekurangan siswa. Kalau kita menuntut bahwa siswa itu harus pintar semua sesuai dengan keinginan kita, pasti ya lama-lama kita akan merasa stres sendiri ya, karena anak-anak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi selain metode pembawaan kita ya, dan yang paling mudah untuk metode ini, saya pikir tidak ada satu metode pun yang paling bagus yang bisa kita gunakan untuk seluruh siswa. Maka yang paling enak ya metode itu yang bervariasi. Dicoba-coba ya, banyak sekali nanti metode model gitu, agar semua anak juga bisa terfasilitasi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Terima kasih Mas Muji. Kemudian untuk ini di kelas saya, ini rata-rata memang siswa saya itu pasif Bapak dalam pembelajaran. Ketika ditanya itu diam. Sudah muncul belum? Diam. Saya itu kan ini kenapa anak kok kelihatannya diam mendengarkan, tapi ketika ditanya kok tidak bisa menjawab. Mungkin pernah ada pengalaman juga seperti itu Bapak ya. Kira kenapa ya anak-anak ini kok hanya diam saja, tidak aktif dalam pembelajaran? Kalau yang diinginkan Bu Yuli itu pembelajaran standar yang ideal seperti apa Bu Yuli? Kalau saya itu pengennya tetap ada komunikasi, interaksi antara guru dan siswa, siswa dengan siswa. Sepertinya saya itu sudah mengupayakan kegiatan pembelajaran seperti itu. Mas kenapa masih ada siswa yang sok melamun, diam gitu, ditanya kok diam gitu. Kalau interaksi siswa dengan siswa selama ini apa yang sudah diupayakan? Sudah, ketika pembelajaran nanti bentuknya diskusi, nanti presentasi, ada yang menanggapi seperti itu. Saya juga dulu pernah ya, walaupun mungkin berbeda, artinya yang menjadi kendalakan salah satunya itu siswa kurang aktif ya. Kalau dulu saya ada beberapa awal-awal mengajar itu siswa kurang aktif karena kultur di kelas itu yang terbangun bahwa ketika ada anak yang menjawab salah, ada anak yang kurang tepat dalam mengerjakan suatu tugas, itu akan mendapatkan cemoohan, bukan hanya dari siswa tapi bahkan dari guru pun juga sama, dengan cara yang berbeda, entah dengan senyum yang sinis, entah hanya meledek. Nah itu yang kultur itu sudah cukup lama sehingga anak enggan ketika diajak untuk aktif, takut salah, takut diledek, takut diolok-olok gitu. Nah langkah awal yang saya lakukan, kita membuka dan membuktikan dulu bahwa anak-anak itu aman belajar bersama dengan kita. Nah bagaimana cara untuk bisa membuat mereka itu aman belajar dengan kita? Salah satunya bisa menggunakan teknik kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu berbeda dengan aturan yang dibuat oleh guru. Bisa diawali pas awal pembelajaran kita tanyakan, entah itu random atau lisan satu persatu atau dengan catatan tertulis, ditanya kira-kira pembelajaran nyaman yang kamu impikan di kelas itu yang seperti apa itu. Misalnya ya,
rasa ingin yang pembelajaran itu misalnya tidak benar, saya pernah rasa ingin itu kalau saya salah tidak ada yang ngolok. Jadi kita nanti data semuanya di depan papan tulis, kemudian kita sepakati ini ada yang seperti ini, setuju apa tidak, setuju, kita cinta. Dan seterusnya kalau sudah disepakati baru kita ketok bersama-sama ya. Entah itu ditulis di kertas khusus atau di print, yang kesepakatan itu sebelum pembelajaran dimulai kita ingatkan terus menerus itu. Dan nanti kita berlanjut ketika ada anak yang tidak sesuai atau melanggar kesepakatan kelas gimana, nah itu nanti perlu obrolan lebih lanjut ya. Ada yang namanya segitiga restitusi gitu ya, bagaimana kita menyikapi anak-anak yang tidak mengikuti kesepakatan yang dibuat tetapi dengan cara yang baik tanpa menyakiti perasaan anak-anak. Terima kasih Bapak atas masukannya, menarik sekali ya. Kemudian untuk yang selanjutnya Bapak, ini saya juga memiliki anak-anak yang memiliki motivasi belajarnya itu rendah sekali. Jadi di kelas itu kayak tidak berminat gitu apa yang dilakukan guru, ini cuek aja gitu. Mungkin Bapak bisa punya yang seperti itu juga apa tidak? Dulu pernah di kelas saya itu ada anak yang di kelas bahkan untuk ngobrol dengan temannya pun tidak mau. Tidak ada suara apapun. Padahal setelah kita komunikasi dengan orang tuanya, di rumah itu aktif sekali, obrolannya banyak sekali. Nah itu ternyata dia memiliki satu trauma khusus sehingga untuk berbicara itu takut gitu ya. Nah kalau seperti itu mungkin kita butuh bantuan orang ketiga, misalnya psikolog atau untuk bisa menggali ya. Tetapi kalau masalah minat ya jelas tiap anak itu pasti punya hobi, pasti punya minat. Nah mungkin kenapa dia tidak minat belajar dan dimotivasi karena yang dia pelajari itu berbeda jauh dengan apa yang dia minati di rumah gitu. Maka perlu komunikasi dengan orang tua, barangkali anak itu senang apa itu, sehingga kadang-kadang kita perlu menyesuaikan dengan yang dibutuhkan siswa. Kalau siswa itu senangnya kok hal-hal yang berkaitan dengan game, bisa jadi nanti kita pembelajaran menggunakan game atau metode yang lain. Jadi perlu menggali kali ini ya, karena motivasi ini kan faktornya banyak, banyak di sekolah. Mungkin bisa jadi di lingkungan rumah. Perasaan kita di sekolah sudah baik-baik saja, tapi masih seperti itu. Jadi perlu dicek di rumahnya. Banyak sekali faktornya ya yang bisa mempengaruhi motivasi siswa. Kemudian ini yang terakhir Pak, ini siswa saya kok banyak sekali nih yang tidak selesai menyelesaikan tugas dari saya. Seperti kecil saja yang selesai, lainnya itu bermain, malah ngobrol sendiri gitu. Jadi tidak selesai dengan tugasnya. Ini Bapak bisa share juga. Kalau nggak selesainya itu karena tugasnya banyak, maksudnya apakah hampir semuanya tidak selesai atau hanya beberapa saja itu? Banyak yang tidak selesai itu. Kalau secara umum, apakah memang soalnya terlalu sulit atau mudah tapi hanya anak saja yang kurang fokus mengerjakannya ya? Seperti itu kalau saya lihat itu tingkat kesulitannya tidak begitu sulit. Cuma lebih banyak karena buyutnya ya usia ya Pak ya. Jadi itu nggak selesai, sudah saya tegur, saya udah nasihati, selesaikan dalam waktu berapa menit. Itu kok masih banyak saja yang tidak selesai gitu. Itu bisa kita coba menggunakan cara yang berbeda. Itu soal ya. Tujuan dari soal itu apa kira-kira? Kenapa Bu Yuli memberikan soal ke anak? Untuk mengetahui kemampuan anak yang sudah menguasai materi ini. Untuk mengetahui kemampuan anak menguasai atau belum. Kira kemarin soalnya dalam bentuk apa? Tertulis, nulis soal atau di papan tulis atau menggunakan lembar kerja? Menggunakan lembar kerja. Kira-kira bisa nggak kita mengetahui anak ini tahu, paham apa tidak materi itu tanpa menggunakan soal tertulis? Bisa ya. Apa contohnya? Secara lisan bisa mungkin ya.
Tapi kembali ke variasi ya. Nah, mungkin kalau kita itu kan soal tertentu hanya sebuah alat saja ya. Ketika alat itu kok dipandang tidak sesuai, ya kita mungkin bisa beralih ke alat lain sepanjang tujuan awal kita itu bisa tercapai. Entah itu dengan lisan, atau anak dipasang-pasangkan saling tanya jawab, atau anak bergantian melempar pertanyaan ke teman yang lainnya, itu mungkin jadi lebih menarik dan lebih bervariasi. Terima kasih Bapak Muji atas waktunya. Semoga ini bermanfaat bagi saya untuk berbagi pembelajaran di kelas saya. Terima kasih atas waktunya.